Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal asr, hari Rabu 22 Juli 2020, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Tauhid dalam pembahasan kitab Al-Mumti', syarah dari Al-Qawaidul Arba'. Maka kita masuk kepada ucapan penulis. Qala al-muallif rahimahullah, fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Maka jika masuk kesyirikan di dalam segala peribadatan, maka akan merusak peribadatan tersebut. Dan ini seperti di dalam pendalilan ayat Al-Qur'an banyak, seperti amalan orang-orang kufar yang mana mereka melaksanakan sedekah dan ikramu dhaif dan juga wafaul ahd dan juga birrul walidain dan silaturrahim dan yang lainnya dari contoh-contoh yang dilakukan min fi'lil khairat. Maka orang kafir yang musyrik juga jika melaksanakan amalan salah dan melaksanakan sembelihan di hari Id Ramadan, Idul Adha, maka dia itu tidak akan pernah mendapatkan dari pahalanya. Karena mereka melaksanakan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu, seperti disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang banyak, di antaranya Allah berfirman, Mathalul ladzina kafaru birabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihirih fi yawmin asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Dan juga ucapan penulis, fa idza arafta anna syirka idza khalatal ibadah afsadaha. Maka kamu mengetahui jika kesyirikan itu tercampur dalam peribadatan akan merusak peribadatan tersebut, wa ahbatal amal, dan akan menghapus segala amalan-amalan yang telah dilakukan, wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan jika meninggal tanpa bertobat maka akan kekal forever in hell, kekal di api neraka. Maka ini ucapan penulis rahimahullah, yang mana penulis mulai menyebutkan di dalam alinea keburukan dari kesyirikan kepada Allah. Maka ketahuilah ya ibadallah, dari ucapan penulis menyebutkan beberapa mafasid ataupun keburukan dari kesyirikan. Disebutkan idza khalatal ibadah afsadaha, dia akan merusak peribadatan, wa ahbatal amal, dan menghapuskan amalan-amalan, dan sara sahibuhu minal khalidina finnar, akan kekal di api neraka. Maka mulailah penulis masuk kepada mafasidus syirkil akbar, keburukan dari kesyirikan yang sangat besar. Maka apa itu makna kesyirikan? Kesyirikan, makna syirik lugatan, seperti disebutkan oleh Ibnul Faris, bahwa asyirku ahaduha yadullu ala muqaranah wa khilaful infirad. Makna dari kesyirikan adalah suatu kumpulan yang lawannya adalah berkesendirian. Ini makna asyirk. Maka syirk adalah mengumpulkan, dan lawannya adalah berkesendirian. Nah, maka ini dinamakan dengan asyirkah. Ayakuna syai' bainal itsnain la yanfaridu bihi ahaduhuma. Dinamakan syarikah, persatuan, dia terkumpul dari dua ataupun lebih yang
berkumpul bersatu, lawannya adalah infirad, menyendiri. Seperti Arab mengatakan syariktu fulanan fi syai', yang mana aku menjadikan si fulan company ataupun syarikat ataupun kelompok yang menjadi satu kesatuan dalam bisnis jual beli, misalnya dalam menanamkan modal dan usaha bersama. Maka jika seseorang mengatakan syariktu fulanan, maknanya orang ini dijadikan satu kesatuan dengannya. Wa asraktu fulanan, jika menjadikan dia itu sebagai companion bagi kamu, sebagai syarik bagi kamu. Maka di dalam surat Thaha Allah berfirman, wa asyrikhu fi amri, maka aku menjadikan kelompok ataupun satu kesatuan dari perkara-perkara yang ingin dijadikan antara Harun dengan Musa alaihi wassalam. Ini dari segi lughah, makna syirik adalah persatuan, perkongsian, yang lawannya adalah infirad, berkesendirian. Adapun makna dari segi syar'i, seperti disebutkan oleh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di di dalam Taisiril Karim Ar-Rahman, hakikatu syirk an yu'badal makhluk kama yu'badallah. Bahwa hakikat dari kesyirikan secara syar'i adalah makhluk yang disembah seakan-akan dia disembah seperti Allah. Maka ini makna kesyirikan. Ataupun yu'azzam kama yu'azzimullah, au yusrafalahu naw' min khasa'isi rububiyah wal uluhiyah. Memberikan kekhususan dan memalingkan kekhususan yang bersifat rububiyah ataupun bersifat uluhiyah. Contoh dari sifat ar-rububiyah seperti Fir'aun yang berkata ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Maka di sini masuk kepada sifat rububiyah dalam permasalahan musyarakah, di mana Fir'aun menjadikan dirinya Rabbukum, aku adalah Rabb kalian, yang mana sifat Rabb adalah menciptakan dan memiliki dari ciptaannya dan mengatur dari makhluk yang dia ciptakan, seperti Allah menciptakan alam raya dan mengaturnya dan memilikinya. Maka ini sifat ar-rububiyah. Maka jika ada manusia seperti Fir'aun ana rabbukumul a'la, dia mengikrarkan tauhid rububiyah dan bahkan tauhid al-uluhiyah, tidak ada yang disembah kecuali Fir'aun misalnya. Maka di sini dinamakan kesyirikan. Dan contoh yang lebih dekat seperti sebagian yang lebih miris kaum muslimin, yang mana mereka melaksanakan syahadat asyhadu alla ilaha illallah dalam salat-salat mereka. Namun di saat ada suatu acara haul, setiap tahun mereka pergi ke kuburan wali fulan, melaksanakan acara haul di kuburan wali fulan yang ke-15, ke-16 setiap tahun. Apa acaranya mereka di sana? Ngalap barokah. Dan perjalanan mereka dinamakan wisata religi. Maka ini adalah kesyirikan. Dari segi mana? Dari segi beberapa peribadatan yang dilakukan oleh orang muslim ini di saat ngalap barokah. Pertama, dia akan datang di kuburan wali tersebut dan meminta doa. Wahai wali, sembuhkanlah istri saya. Maka dari mana wali yang meninggal ini bisa mendengar dan juga bisa mengobati? Padahal dulu dia di dunia hanya seorang ustadz misalnya, tidak mempunyai klinik ataupun rumah sakit, dan tidak kerja di rumah sakit wala lulus kedokteran dari university. Setelah meninggal jadi wali, kemudian wahai wali sembuhkanlah anak saya. Dari mana dia bisa mengobati? Apakah ada laboratorium dari periksa feses
atau periksa urin ataupun dari rapid test menyembuhkan dari penyakit coronavirus dan sebagainya, maka ini adalah perkara kesyirikan. Dari mana? Di mana dia berdoa kepada mayit, yang mana doa itu hanya diberikan kepada Allah karena dia ibadah. Seperti di dalam ayat Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan menjawabnya. Maka dari sini doa itu adalah ibadah. Bahkan dengan jelas diucapkan oleh Nabi kita, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Nu'man ibni Bashir, dari An-Nu'mana ibni Bashirin, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah, bahwa doa adalah ibadah. Maka jelas kalau doa itu ibadah, Allah memerintahkan ud'uni astajib lakum. Berdoalah hanya kepadaku dan aku akan memberikan jawabannya. Dan bahkan di ayat yang setelahnya disebutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka orang-orang yang sombong dan enggan untuk berdoa kepadaku, ibadah dipalingkan kepadaku dan kepada selainku, maka akan masuk kepada api neraka yang ad-dakhirin, yang menghinakan. Mereka menjadi orang-orang yang terhina. Maka ini contoh bahwa doa adalah ibadah sesuai dengan hadis Nu'man, dan hadis Nu'man di sini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Al-Jami'us Sahih. Maka ini contoh gambaran bagaimana hakikat dari kesyirikan, memalingkan jenis dari ibadah, diberikan yang harusnya kepada Allah saja, straight to Allah. He is the one and only. Yang mana diberikan hanya kepada Allah ibadah itu, yang mana dia itu adalah zat satu-satunya, tapi dikongsikan, disyarikatkan, dijadikan Allah itu perserikatan dalam peribadatan. Dan ini peribadatan dari orang-orang Nasara dan orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud jika mereka berdoa kepada Allah dan berkata Uzair juga anak Allah, sehingga peribadatan mereka diberikan untuk Allah dan untuk Uzair sebagai nabi, dijadikan anak Allah. Dan kelompok An-Nasara menjadikan peribadatan Ats-Tsalitsu Tsalatsa, yang bahasa Inggrisnya 3 in 1 ataupun bahasa Indonesianya Trinitas, yang mana jika mereka seorang Nasrani berdoa, baik sholat kata mereka, ataupun bersedekah kata mereka, ataupun berzikir kata mereka, yang jelas mereka melaksanakan peribadatan 3 in 1. Apa maknanya? Satu peribadatan dibagi 3. Pertama, mereka akan mengetuk dari kepala, kemudian dada kanan, kemudian dada kiri. Apa yang dikatakan di saat mengetuk kepala? For the Father, untuk sang ayah, Allah Bapa kalau bahasa Indonesianya. And his son, dan untuk anaknya siapa? Jesus Christ. Nabi Isa, Jesus Christ, istilah mereka, dijadikan sebagai sesembahan selain Allah. Dibagi ibadah untuk the Father and his son, dan anaknya. Dan di sebelah kiri and the soul of the Spirit, untuk malaikat Jibril. Maka dibagi peribadatan menjadi 3. Inilah hakikat dari perkongsian kesyirikan dari segi lugah dan juga dari segi istilah. Maka mereka kelompok al-Yahud wan Nasara sama-sama mensyirikkan peribadatan kepada Allah, meskipun mereka mengatakan agama kami samawi. Maka telah disebutkan di dalam surat Taubah, Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Maka berkata orang Yahud, Uzair anak Allah, disembah, dijadikan kongsi serikat selain Allah. Dan orang-orang Nasara menjadikan Isa ibnullah. Maka dibagikan ibadah untuk the Father and his son. Bahasa Indonesianya untuk Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi Allah itu beranak. Alhamdulillah kita sebagai kaum muslimin, seperti di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Maka Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka ini contoh
dari kasus kesyirikan. Maka setelah kita mengetahui dari makna kesyirikan dalam peribadatan, maka sekarang kita masuk kepada penyebutan al-mafasid min syirkil akbar. Dari keburukan-keburukan orang yang melaksanakan kesyirikan, keburukan-keburukannya kita bagi keburukan al-mafasid fi dunya wal akhirah. Keburukan di dunia dan juga keburukan di hari akhirah. Adapun dari keburukan di dunia, kita berikan dari stage 1, dari perkara yang agak ringan kepada yang dahsyat. Maka dari keburukan melaksanakan kesyirikan di dunia, yang pertama dilaqabi asyirk min akbaril kabair. Bahwa syirik itu disebutkan di Al-Quran dan Sunnah dari seburuk-buruknya dosa, dari core of the core dari dosa, inti dari segala inti dosa yang sangat besar di sisi Allah. Maka di dalam ayat Al-Quran dan Sunnah banyak sekali Allah berfirman, di antaranya di dalam surat Luqman Allah berfirman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Maka wahai anakku, janganlah kalian berbuat kesyirikan. Inna syirka, karena kesyirikan itu la dzulmun azim, adalah kezaliman yang sangat besar. Dan Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang melaksanakan kesyirikan telah sesat dalam kesesatan yang paling parah, paling nyata kesesatannya. Dan juga di dalam masih An-Nisa Allah berfirman, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman aziman. Maka orang yang melaksanakan kesyirikan, dia telah melaksanakan dosa yang paling besar di sisi Allah. Ini pendalilan dari Al-Quran. Adapun pendalilan dari hadis, maka banyak sekali di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah dari 7 perkara yang menghancurkan. Maka ranking pertama disebutkan asyirku billah. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah dari 7 perkara yang menghancurkan di dunia dan di hari akhirat kelak. Dan ranking kedua adalah as-sihr. Orang yang melaksanakan sihir, maka ijma' ulama ahli sunnah, dia itu masuk kepada kesyirikan. Dan yang lainnya kita tinggalkan untuk menghemat waktu. Dan begitu pun di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, yang mana hadis Abdullah bin Mas'ud juga muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di saat Nabi bertanya, ayudan bin a'zam indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka dijawab, antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqaq. Antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqaq. Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka jawabannya adalah kamu menjadikan tandingan dalam peribadatan kepada Allah dan kepada makhluk, padahal kamu mengetahui bahwa Allah Jalla wa Ala yang menciptakan kamu. Maka jelas sekali dosanya. Maka dosanya sangat jelas sekali. Antaj'alallaha niddan wa huwa khalaqaq. Adapun perkara yang kedua, lam yuqbal a'maluh. Maka orang-orang yang melaksanakan kesyirikan, amalan-amalannya itu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Dan pendalilannya sering terulang, seperti di pelajaran syarat dari sembelihan harus seorang muslim. Begitupun di sini, orang yang sudah tidak muslim, dia melaksanakan kesyirikan, maka amal-amal salatnya, puasanya, sembelihannya itu akan tidak diterima. Seperti Allah berfirman di dalam surat Taubah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum
illa annahum kafaru billah wa bi rasulih. Maka tidaklah Allah menahan dan tidak menerima dari permasalahan ibadah mereka dikecualikan karena mereka itu kufur kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan begitu pun di dalam ayat yang terulang juga tadi kami sebutkan, masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi rih fi yaumin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Dan begitu pun di dalam ayat-ayat yang lain yang kita ringkas saja karena maknanya hampir sama. Maka dari mafsadah yang ketiga, yuhbatu a'maluh, bahwa kesyirikan dalam peribadatan itu akan menyebabkan dia dihapus dari amalan-amalannya. Maka sangat miris ya ibadah Allah, seorang muslim yang bertahun-tahun beribadah kepada Allah, melaksanakan salat bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, kemudian dia itu dalam keadaan melaksanakan peribadatan kepada selain Allah seperti ikut-ikutan ngalap barakah untuk melaksanakan haul di kuburan wali al-fulani. Maka di sini ibadah salat dia bertahun-tahun dan puasa dan bahkan jika sudah naik haji akan dihapuskan. Karena Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka melaksanakan kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka akan dihapuskan amalan mereka. Dan begitu pun Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna amalak. Maka kamu wahai Muhammad, jika kamu melaksanakan kesyirikan, maka kamu pun akan dihapus dari dosa-dosa kamu. Maka ini mafasid di dunia. Mungkin di sini sekarang sudah jam 5, kita cukupkan pelajaran kita. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.